Tuhan, bahwa Engkau ada untuk kami, dan biarlah hidup kami juga Tuhan untuk memuliakan nama besar. Kami serahkan Tuhan waktu ini dalam tangan-Mu, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Duduk di kasih worship. Puji Tuhan, saya dan istri baru pulang dari Pontianak kemarin. Kami pergi ke Pontianak delay 4 jam, pulang delay 1,5 jam. Jadi kami dipenuhi dengan delay pergi dan pulang. Pergi tanggal 18, pulang tanggal 18. Jadi puji Tuhan, pelayanan di sana luar biasa. Kita ketemu dengan Sentosa, mungkin beberapa jemaat di sini kenal, pernah pelayanan bersama dengan Sentosa. Salam dari dia. Dan kalau sedikit saya mau tunjukkan beberapa kegiatan kami. Saya ada yang foto-foto, ada yang saya foto, ada yang saya lupa foto. Karena kadang-kadang begitulah ya. Jadi ketika kami ke sana, jadi ada beberapa buah pelayanan Sentosa. Di sana ada orang yang sudah menerima Yesus, puji Tuhan. Jadi ketika kami ke sana, kebetulan pas dia sebelum pulang kampung, kita baptis dia karena cewek dan ibu Rizda yang baptis. Agak lama dimasukkan ke dalam itu sampai agak kelelep ya. Puji Tuhan, ada 1 jiwa menerima Tuhan Yesus. Next. Dan selain itu juga kami ada beberapa pelayanan selanjutnya. Wah, ini dia. Disuruh foto pelayanan, disuruh dijemput tampilkan makan durian. Ya ini memang pelayanan juga. Itu juga nggak apa-apa dulu, tunjukkan dulu. Ya ini juga pelayanan Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah dikasih ini, kami pergi ke satu desa dan ketika kita sudah dikasih ya kita harus habiskan. Kata orang kan sayang ya. Makanya orang-orang gemuk itu bersyukurlah kalian pasangan kalian gemuk. Mereka itu penyayang. Karena asal ada sisa sayang dihabiskan. Jadi puji Tuhan. Ya, habis juga durian ini ya. Dan ini hanya tipuan, cuma sedikit. Sebenarnya masih banyak lagi di kiri kanannya. Dan saya cuma makan 1 aja. Nah itu istri saya nangis-nangis di sana. Selanjutnya, ya, jangan cuma makan durian aja. Nah, kami menghadiri ada salah satu teman di sana, pelayanan di Batam di daerah Punggur. Mereka sudah sekian tahun di sini, 14 tahun. Akhirnya hari itu kemarin diutus mereka secara resmi. Jadi sebenarnya luar biasa kita. Kalau kita belum pun melayani udah diutus dari sini. Kalau mereka udah 14 tahun di Batam ini, pelayanannya luar biasa, baru diutus kemarin di daerah Mandor, agak jauh dari kota. Oh, tahu yang Mandor ya? Oke, next. Ada lagi next. Ya, lewatlah, selesaikan dulu semua. Ini adalah ini adalah uji kekuatan saya Bapak Ibu. Jadi ini Pak Mentari tahu ini tubuh katulistiwa. Jadi ini titik di mana utara, selatan, barat sama timur ketemu. Jadi waktu saya angkat istri saya itu begini, saya lewati itu, berarti saya sudah melewati utara sampai ke selatan, ngangkat istri saya. Jadi Pak Marco kalah kekuatannya dengan kekuatan saya. Saya angkat istri saya melewati utara, selatan, barat, dan timur. Puji Tuhan. Haleluya. Bisa artinya saya kuat, bisa juga istri saya sudah semakin langsing. Praise the Lord. Masih lagi habis? Habis, oke lah. Yang lebih banyak foto ya. Puji Tuhan, dan kami sampai dari Malang dengan selamat. Dan hari ini bisa berjumpa dengan saudara. Haleluya. Dan beberapa dari pengerja ya, dan saudara-saudara kita sedang pulang kampung. Ada yang ke Bali, ada yang ke Singapura, dan kita juga yang ada di tempat ini. Saya percaya di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada sukacita. Amin. Tidak harus pulang kampung sukacita, di sini pun sukacita. Saudara ajak saya makan, lebih sukacita saudara. Haleluya. Hari ini saya mau kasih judul khotbah saya. Hari ini kan tanggal 25 Desember, kita lihat ada kotak di sini. Ya, dan kalau biasanya anak-anak pergi nakalan dikasih hadiah. Maka saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah hadiah yang terbesar. Katakan sama-sama saya, hadiah yang terbesar. 1, 2, 3 ya. Hadiah yang terbesar.
Di Indonesia, kata hadiah ini agak rancu. Kalau kita berlomba, latihan 3 bulan, ya kan, baru ikut kompetisinya mungkin liga, baru penyisihan, baru final, baru dapat hadiah. Berarti ada sesuatu yang kita kerjakan untuk mendapatkan hadiah itu. Sebenarnya hadiah itu bukan seperti itu. Gift itu adalah tidak tergantung usaha seseorang untuk mendapatkannya, itu baru hadiah. Nah, jadi ketika saya katakan hadiah yang terbesar itu bukan karena usaha kita, katakan amin. Dan hadiah ini kenapa yang terbesar? Berarti ada yang lain kan? Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, ini yang terbesar, yang paling besar. Kalau kita bicara hadiah, menarik juga ini. Waktu kami menikah dulu, saya nggak tahu pernikahan Bapak Ibu. Hadiah itu kita nggak tahu isinya apa. Kalau kita tahu isinya, kita nggak sebuah hadiah itu. Kita penasaran, kita lihat, bungkusnya cantik, warna merah, happy wedding to you, ya kan? Nando and Rizka. Kita buka, udah semangat kan? Isinya gelas, Bapak. Sesuai harapan ya. Tapi bungkusnya cantik. Tapi ada yang kadang kita lihat bungkusnya nggak terlalu menarik, koran bungkusnya Bapak Ibu. Yang cantik aja gelas kita pikir kan. Kita buka emas, pas kita buka hadiahnya luar biasa. Nilainya boleh tahan lah kan. Satu nilai rohani yang saya pelajari, ketika kita bicara hadiah, bungkusnya itu, covernya itu bukan yang utama. Bungkus itu kita sobek, tapi yang penting adalah nilai dan isi yang ada di dalamnya. Katakan amin. Ini yang single-single. Cari pasangan jangan hanya luarnya saja. Jangan cuma bungkusnya saja. Yang penting apa? Di dalam ada Yesus gak di dalam. Dia mengasihi Tuhan gak? Kalau kerjaannya dugem terus, diajak ke gereja sibuk, cari yang lain. Ada amin anak muda? Amin. Kalau yang sudah menikah, jangan lagi bilang, Pak ini salah bungkus, jangan lagi. Kalau sudah dipersatukan Tuhan, itu sudah yang terbaik. Kita doakan biar dalamnya diubahkan Tuhan. Kalau kita bicara tadi, hadiah yang terbesar. Kalau hadiah yang seperti ini biasanya bertahannya sementara saja. Nah, hadiah kita hari ini adalah siapa? Kita lihat ya. Yohanes 3:16. Ya Pak Jo dan Pak Yusak dan Pak Johan ini lagi di Amerika kan. Makanya mereka ada kirim video itu. Kalau di Amerika kita Natalan ini tukar kado. Makanya karena bicara hadiah. Kalau kita nggak usah lah ya. Kalau kasih boleh, nggak usah tukar-tukar. Yohanes 3:16. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3 ya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia telah mengaruniakan, memberikan hadiah. Mengaruniakan itu bukan karena kita mengerjakan sesuatu, bukan karena hari ini kita ibadah maka Tuhan Yesus dikasih, bukan karena hari ini saudara pakai baju baru maka Tuhan Yesus diberikan kepada kita, bukan karena hari ini yang melayani datang melayani maka Tuhan Yesus diberikan. No, karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara maka Tuhan Yesus diberikan. Agar apa? Dia tidak datang cuma-cuma nggak ngapa-ngapain. Dia datang agar saya dan saudara punya keselamatan. Katakan amin. Karena dibilang apa? Setiap kita sudah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Mau kayak manapun kelakuan kita, baik kita nyumbang, kita buat kegiatan sosial, kalau kita nggak ada Yesus,
maka ujungnya adalah kematian, maut. Tetapi hari ini kita ketika mengingat akan Yesus, ya, hadiah yang pertama yang kita terima adalah keselamatan. Kalau hari ini saya, ya jauh-jauh lah ya, tapi kalau hari ini saya meninggal, saya punya keyakinan saya langsung bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara juga harus punya keyakinan yang sama. Jangan lagi bertanya apakah aku masuk surga atau neraka. Wah, Bapak kayak tahu aja, kayak udah pernah ke surga. Itu yang Alkitab katakan. Saya dan saudara harus punya keyakinan yang teguh kepada firman Tuhan. Di Kisah Rasul pasal 4 dikatakan, tidak ada keselamatan di dalam nama lain, hanya ada di dalam nama siapa? Nama Yesus. Maka kalau hari ini saudara masih ragu, saudara diselamatkan atau enggak? Pak, aku bandel Pak. Aku tadi baru sebelum ke gereja udah berantem di lampu merah. Pak, aku masih ribut sama keluargaku. Bukan itu standarnya. Ketika kita terima Tuhan Yesus, keselamatan jadi milik saudara. Gimana dengan tindakan saya Pak? Keselamatan itulah yang akan berbuah dalam hidupmu. Kau harus tahu dulu kau sudah dibenarkan. Kau harus tahu dulu kau sudah orang yang kudus di mata Tuhan. Maka kau bertindak dari situ. Ketika kami pergi waktu kami ke kampung itu namanya Mandor, jadi sekitar 3 jam, 4 jam lah kalau kecepatan kita bawa mobil 4 jam. Jalannya jelek. Jadi ketika kami dari situ, sepatu kami sudah kotor. Ketika kami pergi lagi ada ke tempat namanya Tahu Sumedang di situ Pak. Ada enak, jadi kami kadang berjalan jauh di pertengahan jalan kami berhenti. Ketika turun, jalannya itu kotor. Saya tidak ragu turun dari mobil karena sepatu saya sudah kotor. Kenapa? Karena saya tahu sepatu saya sudah kotor, saya nggak takut lagi main kotor. Tapi ketika saya pergi besoknya menghadiri acara, ya pentahbisan ada teman kita tadi pemutusannya, saya dalam kondisi yang bersih. Ketika saya turun dari mobil, saya bilang, Pak, tolong carikan tempat yang agak bersih. Kenapa? Karena saya tahu sepatu saya bersih, saya mau jalan di tempat yang bersih. Nah teman, hari ini jika engkau masih bergumul, Pak, aku masih jatuh bangun, bukan tindakanmu yang dirubah, tapi ketahuilah engkau orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Ada amin? Itu yang membuat engkau memampukan engkau berjalan dalam keselamatanmu. Bukan engkau berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Itu bukan hadiah lagi namanya. Itu upah. Kalau hari ini, ya, saya pergi, saya bilang sama istri saya, pijat dulu, nanti saya kasih uang. Itu bukan hadiah. Tapi belum pun dia pijat, saya kasih uang. Itu baru hadiah. Ini hadiah Natal. Itu baru hadiah. Langsung amin katanya. Dari tadi gak pernah bilang amin, bilang gitu amin. Jadi itu tuh. Jadi hari ini jika kau ragu akan keselamatanmu, terimalah hadiah yang terbesar itu, hadiah keselamatan. Katakan amin. Itu yang pertama. Hadiah yang kedua, ada 4 hadiahnya hari ini. Ya? Kita buka Yesaya. Makanya pas lagu kita ini, saya nggak ada janjian dengan tim Present Worship ya. Yesaya pasal yang keberapa? Ke-9. Yesaya 9 ayat berapa? Ayat 5. Sudah dapat? Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sampai mana? Ayat 5 off. Next. Ini dia. 1, 2, 3, ya. Dan namanya disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang aman. Katakan amin. Hadiah yang
dia bukan sekedar membawa keselamatan. Di dalam Yesus ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Dari ayat ini dikatakan Tuhan Yesus itu adalah penasehat ajaib. Penasehat aja, artinya kalau kita lihat ya, kenapa orang disebut penasehat? Ya, pemabuk, berarti apa? Gak mabuk, ya kan? Petinju, berarti dia kerjanya petinju. Kalau penasehat, apa kerjaannya? Memberikan nasihat. Dia itu kegiatannya, itu keahliannya, yaitu apa? Memberi nasihat. Tetapi ini bukan sekedar penasehat biasa, dikatakan penasehat ajaib. Apa makna ajaib? Ajaib itu adalah sesuatu yang di luar dari nalar. Ya, contohnya Pak. Contohnya kalau kita lihat waktu Joshua dan Kaleb pemimpin bangsa Israel masuk ke Jericho, untuk mereka merobohkan Jericho bukan dengan senjata, bukan dengan perang, mereka hanya keliling. Tiba-tiba mereka disuruh bersorak-sorai dan roboh tembok Jericho. Itu ajaib. Apa yang ajaib? Saudara mungkin pendidikan saudara biasa-biasa, tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang tepat, bisnis saudara jadi kaya raya. Ajaib. Jadi waktu kita bicara ajaib, di luar nalar. Nah, dikatakan di sini bukan sekedar penasehat, tapi penasehat yang ajaib. Jadi kalau dia kasih nasihat, harapkanlah keajaiban. Dan kapan kita butuh penasehat? Ketika kita bingung. Hari ini saya nggak tahu. Ini Desember 2024, minggu berapa? Minggu ketiga. Itu keempat atau ketiga? Minggu ketiga menuju yang keempat. Mungkin saudara ada yang mengalami kebingungan. Saudara mungkin jalan di depan saudara buntu. Mungkin ada banyak hal-hal yang saudara harapkan terjadi di tahun 2024. Titiknya pun belum kelihatan. Maka hari ini terimalah hadiah itu, yaitu apa? Penasehat ajaib. Dia akan memberikan saudara jalan keluar. Mungkin saudara nggak masuk akal, Tuhan kok begini yang Tuhan izinkan? Karena yang dikasihnya itu bukan yang biasa, tetapi yang ajaib. Katakan amin. Mungkin tidak masuk akal, tapi saudara percaya saja, maka harapkan mujizat terjadi. Tuhan, aku lagi butuh uang Tuhan, tapi Tuhan taruh dalam hatiku memberkati keluarga si Anu. Kerjakan dan Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan, kok Tuhan gerakan aku ngajak makan Pak Meltari, aku pun lagi lapar. Kerjakan. Tapi kalau nggak disuruh Tuhan, saudara mau sok-sokan biar Pak Meltari bilang, Bapak ini nggak usah. Pak Meltari langsung senyum, amin. Ini Pak Meltari ya kalau mau ajak makan Pak Meltari. Nasihatnya itu ajaib. Semua di Alkitab contoh-contohnya itu luar biasa. Kalau kita lihat tidak masuk akal. Dibilang sama Abraham itu sudah nunggu anaknya berapa tahun Bapak Ibu? 24 tahun lebih. Ketika dia diberikan janji itu umur 75 tahun, dia pergi, dia nantikan, dia udah salah jalan, dia malah menikah lagi dengan pembantu istrinya. Umur 100 tahun dia akhirnya menemukan anak. Nasihat Tuhan apa? Serahkan dia, korbankan dia. Nasihat macam apa ini? Tapi ingat, Tuhan kita itu penasehat ajaib. Sebelum dia suruh, sudah disiapkannya jalan keluarnya. Dan Abraham tahu itu. Ketika sebelum dia naik ke gunung, dia bilang sama anak buahnya, tunggu kami di sini, kami akan kembali. Dia punya iman. Padahal dia tahu Tuhan suruh dia sembelih anaknya, tapi dia bilang sama anak buahnya, tunggu kami akan kembali. Bapak Ibu, saya ulangi lagi sekali lagi, dia adalah penasehat ajaib. Kalau kau jalan buntu, jangan cari Facebook, jangan cari nasihat tukang gosip tetanggamu.
Dia pasti tahu lah satu RT. Dia perlu satu dunia ini tahu. Saudara datang sama tukang gosip, tapi kedatangan kepada Tuhan Yesus, dialah penasehat ajaib itu. Dia akan memberikan jalan keluar. Katakan amin. Mulailah andalkan dia. Dia hadiah yang terbesar itu baru kita diamkan aja, karena kita nggak tahu nilainya, bahwa dia itu penasehat ajaib. Saya ada satu teman diberikan hadiah tas yang dia kayaknya bentuknya peta gitu, tas cowok, apa nih istilahnya? Clutch. Dia dikasih hadiah waktu itu ulang tahun, dia pendeta dari gerejanya dikasih hadiah. Dia nggak tahu nilainya itu, waktu dia pergi makan dia taruh aja di bawah, karena dia anggap tas biasa. Ketika dia ada ketemu temannya yang agak lumayan, dia pengusaha, dia bilang, "Oh Pak, tas Bapak mahal juga ya." Baru dia bilang, "Emangnya berapa harganya?" "Ah Bapak, udah habis sekali." Diceknya lah di Google, diceknya namanya, diketiknya, serinya diketiknya, tahulah dia harganya 15 juta. Tahu setelah itu diapain tas itu? Setiap kali dia pergi makan, dibikin dulu tisu di meja, baru dibikin tas itu. Dan kemana pun dia ngobrol, tetap tangannya di dekat tas itu, siapa tahu dia ngambil. Kenapa? Dia tahu harganya. Kalau saudara tahu Tuhan Yesus itu penasehat ajaib, asal ada masalahmu, ada kebuntuan yang kau hadapi, ada tantangan yang kau hadapi, kau langsung datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Dia penasehat ajaib. Harapkan mujizat terjadi. Kemudian apa? Allah perkasa, Bapa yang kekal. Kalau kita bicara Allah yang perkasa, di sini ada beberapa guru El Shaddai. Apa arti El Shaddai? Guru El Shaddai. Apa? Allah Maha Besar. Tapi sebenarnya lebih tepatnya God Almighty itu adalah Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Bisa. Tidak ada yang mustahil. Jadi ketika Tuhan Yesus kasih namanya Aku El Shaddai, ketika dia ngomong sama Abraham, jadi ketika mereka tidak percaya Tuhan sampai berjanji dan dia bilang, aku ini Allah yang Maha Perkasa, tidak ada yang terlalu sulit. Jadi ketika Yesus datang, hadiah terbesar itu, dia mau katakan sama kita, aku ada bersamamu Immanuel. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada amin, saudara. Sulit kali hidup ini. Ada amin? Tidak ada yang terlalu sulit. Bagi kita sulit. Bagi kitanya sulit. Banyak hal yang kita rasa sulit. Pak, kenapa belum menikah? Mungkin yang ini ya, yang alasannya karena duit. Belum ada uang. Bagimu belum ada uang. Kenapa enggak berdoa sama Tuhan? Tuhan kasih uang. Kalau itu alasannya. Jadi cari jodoh bukan ke pasar jodoh, amin. Cari jodoh itu penasehat ajaib itu Tuhan pertemukan. Jadi dia Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ketika dia datang, dia pasti melakukan yang luar biasa. Ketika dia masuk ke pernikahan di Kana, apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka, saya sedikit jelaskan tentang pernikahan pada zaman Israel. Kalau di pernikahan di Indonesia, menurut saya persiapannya, berapa lamanya persiapan di Indonesia pernikahan? Panitia, sebulan, 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan biasa. Oke lah, udah hebat itu 3 bulan panitia. Itu udah panitia pemilu dia 3 bulan. Oke lah, kita anggap 3 bulan. Tapi panitia pernikahan di Israel itu minimal 1 tahun. Mereka sudah hitung semua anggur, siapa yang datang, karena pernikahan itu biasanya 6-7 hari. Jadi waktu dikatakan kurang anggurnya, itu sangat memalukan karena mereka sudah hitung itu biasanya. Karena waktu kekurangan anggur, berarti anggur itu bicara tentang berkat Tuhan, bicara tentang mukjizat, semua di situ. Dan ketika kurang,
maka pernikahan mereka itu dianggap tidak diberkati Tuhan. Dan itu akan jadi gosip seumur hidup. Waktu menikah si kawan itu kurang anggurnya. Tetapi ketika Yesus datang di situ, apa yang terjadi? Mereka kekurangan anggur, mereka akan menghadapi malu, mereka akan dianggap kurang diberkati Tuhan. Semua dihadapi mereka. Tapi ketika Yesus datang di situ, kekurangan itu menjadi kelimpahan. Tahu nggak, dari malu mereka jadi apa? Malah dibanggakan. MC-nya bilang, biasanya dikasih anggur yang jelek dulu, yang bagus dulu baru yang jelek belakangan. Tapi pernikahan ini berbeda, agak lain katanya. Pernikahan ini bahkan yang terbaik disimpan belakangan. Dikatakan the best wine, anggur yang terbaik. Ketika Yesus datang, kekurangan pun jadi kelimpahan. Katakan amin. Dari hal yang memalukan menjadi hal yang membanggakan. Apa di tahun ini yang kau mengalami kegagalan? Hal mungkin yang memalukan. Kau ketemu orang, kau rasa malu lagi. Mau ditaruh di mana mukaku? Taruh di wajahmu. Mulai harapkan Tuhan memutarbalikkan situasi. Amin. Dan ada mujizat apa di situ? Ada mujizat waktu. Anggur itu bikinnya bertahun-tahun, Bapak Ibu. Kan waktu di Amerika dengan ketemu Pak Jo, kami dipertemukan dengan Bapak rohaninya, ada salah satu di situ orang kaya. Kami datang ke rumahnya, lihat rumahnya ke istana. Jadi di belakang rumahnya itu ternyata dia bikin semacam fermentasi anggur. Jadi kami tanya, gimana? Berapa lamanya anggur mulai enak? Dia bilang, 5 tahun. Bayangkan 5 tahun. Itu baru mulai level yang biasa. Makin lama anggur itu makin manis. Dan dikatakan Tuhan, MC-nya, anggur ini anggur yang terbaik. Mujizat waktu. Apa hari ini yang kau tunggu begitu lama? Harapkan mujizat waktu terjadi, percepatan terjadi, katakan amin. Dan dalam pernikahan saudara juga begitu. Jangan anggap kayak pernikahan di Kana, makin lama makin tidak enak anggurnya. Pernikahan kita makin lama makin manis, katakan amin. Makin romantis. Pak, kata orang dunia kesaksian begini, Pak. Dulu waktu pacaran lebih enak pacaran daripada menikah. Dulu waktu pacaran istrinya nendang batunya yang dimarahi. Wih, romantis ya. Mana batu? Mana? Oh, dimarahi. Sekarang udah menikah, batunya yang dibela. Matamu yang gak ada. Itu orang dunia. Pernikahan di dalam Tuhan makin lama makin romantis. Amin. Batunya diambil, dibuang. Jadi lama-lama jalan itu bersih. Makanya sekalian juga promosi ya, Februari awal ya, kita akan ada kelas pernikahan. Batch yang kedua. Ya, 5-10 aja buat pesertanya, nggak boleh lebih banyak. Karena akan ada makan malam. Jadi di akhir makan malam romantis. Biar nggak terlalu ramai dia, biar lebih intim. Jadi ketika ada Tuhan, hadiah itu kita terima, harapkan ada mujizat begitu juga. Baru ada wanita pencerahan, 12 tahun dia menunggu, ketemu Yesus, disembuhkan. Mereka menghadapi 5.000 orang laki-laki kelaparan. Sama seperti saya dan saudara hari ini mungkin kelaparan, anak-anak mungkin kelaparan juga mau makan. Hanya dengan berapa roti? Berapa ikan? Bisa kasih makan 5.000 orang. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu terima setoran dari suami saudara, ibu-ibu rasa kurang. Mulai doakan Tuhan Yesus. Ya, bisa doakan cukupkan, bisa juga doakan berkati suamiku berlimpah-limpah, biar setorannya naik. Amin. Yang terakhir, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Apa yang terakhir? Sama-sama kita baca. Raja. Ini yang dicari semua orang, Bapak Ibu, kita semua saudara-saudara. Orang mencari damai.
Ngapain orang healing? Waduh Pak, kerjaan berat, tanggung jawab menumpuk, butuh healing dulu. Ngapain? Cari kedamaian. Berapa lama? Biasanya sewaktu healing itu ada seminggu, balik lagi stres lagi. Ngapain orang pergi ke tempat-tempat mungkin di hutan, mungkin ke pantai, mencari kedamaian. Sementara hadiah yang terbesar itu Yesus adalah siapa? Raja damai. Dia bukan sekedar damai. Dia bukan ketua RT-nya damai. Dia bukan ketua RW-nya damai. Dia raja damai. Artinya raja, dia punya perintah absolut. Dia punya kekuasaan absolut dalam kedamaian. Dan dia bisa perintahkan kedamaian masuk dalam hidup saudara. Amin. Maka hari ini saya berdoa saudara menerima hadiah kedamaian. Tak perlu saudara cari kemana-mana. Hadiah itu sudah diberikan kepada saudara. Aplikasinya saudara, ketika kita bicara hadiah, saya lihat satu quote saya baca dari seorang hamba Tuhan begini: kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya ulangi lagi ya. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Bisa nggak? Bisa. Saya ada pergi datang ke kemana? Ke lampu merah, ada orang minta-minta, saya kasih. Saya nggak mengasihi dia, tapi saya kasih bisa. Tapi kita tidak bisa mengasihi seseorang tanpa memberi. Saya tidak bisa mengasihi istri saya tanpa memberi, tanpa memberikan apa? Waktu, memberikan tenaga, memberikan sesuatu. Nah hari ini ketika kita sudah menerima kasih itu, ketika kita sudah menerima kelimpahan kasih itu, hadiah yang terbesar itu Yesus Kristus, kita tidak mungkin tidak bisa mengasihi juga. Hari ini aplikasi yang saya harapkan, ketika kita pulang dari ibadah kita ini, kita mengingat bahwa kita sudah menerima berkat hadiah yang terbesar itu. Satu, kita juga berbagi sukacita Natal kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bagikan apa? Maunya setiap ada kita ada sukacita. Amin. Waktu kita datang ada damai sejahtera. Setiap kali ada kita memberikan encouragement, kita mau mendorong, menyemangati teman-teman kita. Dan yang kedua, saya kasih dua aja aplikasinya hari ini. Yang kedua lah, kita bisa momen ini kita juga ingat kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau mungkin yang menjauhkan dirinya dari pertemuan. Ada orang mungkin dia ke gereja nggak pernah, tapi dia Kristen, mulailah ajak mereka. Mungkin nggak ke gereja, mungkin ajak komsel, mungkin ajak berdoa di rumah. Kita membawa hadiah yang terbesar itu ke dalam hidup. Jadi hari ini, di Natal ini, marilah kita sama-sama, kita semua sudah terima hadiah itu. Mari kita pakai, mari kita nikmati, mari kita hidupi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan hari ini bahwa Engkau adalah hadiah yang terbesar yang kami terima Tuhan. Kami seharusnya layak menerima kematian, menerima penghukuman abadi di neraka karena kami sudah jatuh dalam dosa. Tapi hari ini kami menerima keselamatan, kami menerima hidup yang kekal bersama Engkau karena Yesus datang ke dunia, agar setiap kami yang percaya dan menerima Dia Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kami jalani itu bukan hidup yang biasa-biasa. Hidup kami itu dipenuhi dengan keajaiban. Hidup kami dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan di Desember ini Tuhan, di akhir 2024 kami menyongsong tahun 2025. Kami tahu Tuhan di tahun yang ke depan, tahun 2025, kami akan melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Dan biarlah Tuhan kami mengandalkan, kami melihat, kami menghidupi
sudah berikan itu kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan meneguhkan kami. Biarlah Tuhan yang kami cari, yang kami andalkan hanya Engkau saja. Terima kasih Bapa, yang bersyukur, yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.